Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Ulinuha. Saya dari kelas SI4204 dengan NIM 12021843118. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang modul 9, yaitu modeling objek menggunakan state machine diagram. Modul 9 APSI membahas tentang modeling objek menggunakan state machine diagram. Tujuan dari modul 9 ini adalah, pada modul ini Anda diharapkan dapat memahami yang pertama, model object stage, yang kedua, menjelaskan elemen-elemen yang terdapat pada UML stage machine diagram. Selanjutnya ada peta proses. Peta prosesnya ada di sini sebagai stakeholder, sebagai aktor, lalu ada model persyaratan, lalu dipecah menjadi dua, yaitu menjadi non-functional requirements dan functional requirements. Di sini ada model arsitektur dan model desain, lalu menjadi satu menjadi model solusi dan menjadi kode. Ada pengenalan object stage. Object stage memiliki dua pengertian, antara lain keadaan suatu objek yang terdiri dari kumpulan nilai atribut tertentu untuk objek tersebut. Dan yang kedua, keadaan suatu objek yang mendeskripsikan sifat dari objek yang relatif pada eksternal stimuli. Modul ini mempertimbangkan definisi kedua, yang ini. Identifikasi elemen-elemen pada state machine diagram. Elemen-elemen yang ada di state machine diagram itu ada state node, ada keadaan awal, nah seperti ini lingkaran ini, lalu ada keadaan akhir, setelah itu ada transisi perpindahannya, lalu ada pemicu transisi atau message-nya. Setelah itu ada transisi stage. Transisi stage merupakan perubahan yang terjadi pada saat runtime, saat berjalan. Nah seperti ini. Ini ada when, real, nah ini seperti ini yang berwarna kuning. Struktur internal pada state nodes. Transisi state merupakan perubahan yang terjadi pada saat runtime. Nah seperti ini. Waktu dia pertama, dia stage-nya dia akan menjadi cooling, turn off atau turn on. State node merupakan state dari objek tunggal pada runtime. Yang pertama ada entry, event menentukan tindakan saat masuk ke stage. Exit event menentukan tindakan saat keluar dari stage. Do event menentukan tindakan yang sedang berjalan. Anda juga dapat menentukan event yang spesifik dengan tindakan yang sesuai. Lalu ada melengkapi Hivech state machine diagram. Transisi stage merupakan perubahan yang terjadi pada saat runtime. Nah seperti ini perubahannya, pendinginan, terus dia akan menjadi diam, lalu akan menjadi pemanasan. Lalu ada membuat state machine diagram untuk objek yang kompleks. Yang pertama, gambarlah keadaan awal dan akhir untuk objek. Gambarkan keadaan stabil objek. Tentukan urutan parsial untuk stable state pada lifetime dari objek tersebut. Tentukan event yang memicu transisi antara keadaan objek. Tentukan transisi tindakan jika ada. Tentukan tindakan dalam event jika ada. Nah, langkah 1 yaitu mulai dengan kondisi awal dan akhir. Nah, jadi yang pertama kita akan membuat langkah awal dan akhir seperti ini. Lalu menentukan objek stage yang stabil, ada pendinginan, diam, dan pemanasan. Lalu tentukan urutan parsial stage. Dari start dulu dia akan ke diam, lalu diam bisa ke pendinginan dan pemanasan. Langkah 4, tentukan tindakan dan tindakan transisi. Nah, seperti ini. AC install, turn on fan, turn off fan, nah seperti itu. Langkah 5, tentukan tindakan dalam stage. Seperti ini. Ada entry, turn on AC. Setelah trigger event yang harus terjadi setelah periode waktu tertentu ditampilkan dengan menggunakan after trigger event. Untuk menjalankan transisi setelah 10 menit, tentukan event pada transisi sebagai after dalam waktu 10 menit. Event ini sering digunakan untuk time off. Self transition merupakan stage transition dengan status yang sama untuk sumber dan tujuan dari transisi tersebut. Bisa dilihat contoh gambarnya. Lalu ada junction. Pada UML, junction dapat digunakan untuk menyederhanakan diagram dengan memecah transisi menjadi beberapa bagian.
Dengan demikian, dapat mengurangi duplikasi trigger events, guards, dan actions. Contoh berikut ini menampilkan urutan stage transition, order of events, evaluation of guards, dan actions. Nah, di sini ada gambar contoh dari stack yang menggunakan junction, yang tidak menggunakan junction, mohon maaf. Dan di sini yang menggunakan junction. Apa perbedaan dari dua gambar ini? Yaitu ini. Di gambar ini tidak ada junction tapi di sini ada. Nah, seperti ini. Entries max min 1. Entries lebih dari min plus 1. Itu dia. Lalu ada choice. Pada UML, choice digunakan untuk menyederhanakan diagram dengan memecah transisi ke beberapa fragment, sehingga dapat mengurangi duplikasi, trigger events, guards, dan actions. Choice juga dapat menggunakan dynamic evaluation pada guards setelah bagian dari transisi sebelumnya telah dieksekusi. Nah, ini ada contoh gambar dari choice. Nah, di sini stack yang menggunakan junction dan di sini stack yang menggunakan choice. Perbedaannya apa? Nah, ini tandanya. Choice dan junction sama-sama menggunakan entries sama dengan max min 1 dan seperti ini. Maksimal minimumnya, tapi di sini tandanya berbeda. Ini menggunakan choice dan ini menggunakan junction. Baik, ringkasan dari modul 9 ini adalah sebuah objek mungkin memiliki stage yang mendefinisikan sifat yang unik untuk objek. Dan stage machine diagram menyediakan mekanisme untuk memodelkan stage dan transisi dari suatu objek. Oke teman-teman, tadi udah dijelasin kan gimana modul 9. Nah, nanti kalian bisa jawab pertanyaan kuis yang aku taruh di description box dan akan aku kasih email aku juga. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.